Selamat malam para sobat trader sekalian. Kembali lagi dengan webinar yang diselenggarakan oleh HSB ya. Perkenalkan saya dengan Joni Wakil Pialang Berjangka yang akan menemani Anda semua dalam webinar kali ini. Bertindak sebagai host dan sebagai pematerinya akan diisi oleh teman saya Pak Amin. Beliau adalah analis dan mentor di HSP. Baik, tema yang akan kita bawakan malam ini sedikit berbeda dengan eh, tema-tema sebelumnya. Nah, kita akan mempelajari atau mendalami ya trik-trik bertrading di salah satu produk CFD, yaitu indeks indeks saham ya, atau kita bisa biasa disebut US single stock, yaitu saham-saham blue chip, saham-saham yang diperdagangkan di Amerika. Nah, ini bisa menjadi salah satu peluang untuk sobat trader semua sebagai alternatif ya, ketika misalnya mengalami kebuntuan di pair-pair utama, di komoditas, bisa dicoba di pair-pair atau di indeks saham atau US single stock ini. Dengan margin yang relatif rendah, hanya 10% dari running yang berjalan, tentunya ini sedikit apa namanya menjadi eh, menjadi ringan gitu ya, karena margin terpakai kita hanya dipakai sedikit. Nah, nanti kita akan jelaskan apa itu US single stock gitu ya, bagaimana strateginya, kapan itu buka marketnya, dan tips-tips bagaimana kita entry posisi di produk tersebut. Nah, sebelumnya saya kembali kan menjelaskan tentang HSB ini ya. Sekilas saja, HSB ini salah satu pialang lokal yang sudah terregulasi Bapepti dan sudah beroperasi di Indonesia kurang lebih 5 tahun. Nah, di sini kita salah satunya menghadirkan acara webinar ini, yaitu untuk apa namanya menjembatani ya, atau mengedukasi para nasabah-nasabah atau klien-klien dari HSB eh, agar dalam tradingnya itu bisa terkelola dengan baik gitu ya, tidak serampangan. Nah, makanya ini wujud komitmen dari HSB untuk mengedukasi nasabahnya. Baik. Sebentar lagi kita akan masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Pak Amin. Sebelumnya saya akan menyapa dulu yang sudah hadir. Terima kasih untuk Pak Nandang Gunawan, Pak Rendi, dan Pak Soni Pasaribu. Dan yang lain-lain segera menyusul. Nah, tanpa menunggu lebih lama, mari kita dengarkan paparan dari Pak Amin tentang cara sukses investasi indeks CFDAS. Oke, silakan Pak. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Amin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu buat semua sobat trader HSB ini yang bisa bergabung malam ini di acara webinar HSB ya. Yang malam ini kita memang akan membahas tentang gimana nih untuk mereview ataupun juga membahas cara-cara biar sukses trading di CFD. Produk CFD itu adalah turunan dari indeks saham ya. Misalnya ada saham McDonald, Starbucks, Apple, dan lain-lain itu adalah produk CFD. Nah, nanti kita breakdown bagaimana dari penelitian sampai strategi yang bisa dipakai untuk biar sukses untuk trading di produk CFD yang ada atau tersedia di aplikasi HSP. Oke, ini untuk sementara masih baru 3 orang ya. Mungkin sambil kita nunggu, boleh 5 menit lagi, Pak. Kita tunggu sambil kita ngobrol ringan aja ya. Boleh, boleh. Baik, jadi sambil Siap-siap. menunggu apa Biar agak teman-teman yang rame, lain jadi ya. yang teman yang lain tuh bisa ikut Hmm. nggak terlalu ketinggalan nyimak.
ini materinya. Barangkali mungkin dari Pak Sony, Pak Randy, atau Pak Nandang ada yang mau ditanyakan dulu, nggak apa-apa ya. Iya, Barangkali kalau Pak Vicky Sony atau nih apa. saya coba bahas ini nih ada. Silakan ditulis di kolom chat ya Pak ya. Nanti kita bahas. Oke. Selamat malam. Mungkin teman-teman ada yang mau bahas. Kalau untuk Pak Sony nih mungkin lagi lihat itu ya Pak ya di yen atau produk lainnya mungkin ya. Iya, Pak. Untuk yen sih masih testing supportnya nih Pak di area sekarang ini dia kemungkinan itu turun bisa aja testing lagi ke 80-an ya. 149 80 kalau memang dia bisa turun stabil di bawah 49 90-nya Pak Sony. Gitu. Jadi mungkin memang short term-nya atau jangka pendeknya ini masih bisa ada potensi turun ya. Mungkin testing area 40-an sampai mungkin terendahnya sebelumnya juga ada area 66 mungkin terendahnya kisaran di 149,29 sampai dengan 149,10 gitu. Jadi memang tekanannya sepertinya masih menguat untuk yen sedangkan dolarnya melemah ya. Kalau kita lihat juga di mata uang yang lain dolar cukup tertekan melemah. Kalau kita lihat harga indeks emas juga lagi dekat resistennya dibanding supportnya ya. Mungkin di emas resistennya di 31 sama 33, supportnya di 24 sama 20 gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman masih bisa ini ya. Saya masih sangat awam. Iya. Oke Pak Sony, itu tadi review sedikit tentang yen ya. Pak Muhammad Arafat juga, oke Pak, ini kita coba bahas salah satu produknya ya Pak ya, khususnya CFD yang bisa nanti dipelajari untuk trading. Cuman memang untuk minimal bisa trading CFD itu modalnya agak besar ya Pak Joni ya. Minimal $200 ya Pak Joni. Betul, di $200 itu dengan membuka ataupun mendaftar akun real $200 baru bisa trading untuk produk-produk CFD. Tetapi jangan takut karena CFD itu murah sekali ya tadi Pak Joni juga sudah memberikan spill-spill nih Pak. Jadi kalau trading itu cuma modalnya 10% dari harga yang running di market. Misalnya nih ada saham Intel $44, ada yang lebih murah lagi saham seperti perusahaan Pfizer ya ataupun farmasi yang membuat vaksin COVID juga kemarin ya Pfizer. Itu perusahaan besar farmasi di Amerika juga yang harganya cuma $27. Berarti untuk bisa trading di saham Pfizer satu lotnya itu karena minimum transaksi juga satu lot ya itu cuman butuh $2,7 aja marginnya. Dan setiap keuntungan naik naik atau turun dari harga 27 misalnya ke 26 atau ke 28 itu risk dan rewardnya $1 gitu. Jadi nggak terlalu besar fluktuasinya dengan $200 bisa menahan $200 ya. Dan nggak mungkin kalau turun di bawah nol kan kalau Pfizer ya. Karena kan kecuali dia bangkrut gitu ya, bisa jadi nol. Tapi karena perusahaan besar mungkin untuk langsung bangkrut kecil sekali kemungkinannya. Untuk HSB Pak Randi Jumadi itu kita sedang menunggu ya Pak ya untuk eh, ini launching microlot ya. Itu nggak lama lagi, tapi untuk waktunya belum bisa ditentukan sih Pak. Mungkin hanya sampai bulanan atau paling lama sebulan misalnya gitu ya. Mungkin microlot akan di launching di HSB yang saya harap juga ini jadi sebuah booster ataupun dorongan agar sobat trader nih bisa trading lebih aman lagi di ASB ya Pak Juni. Misalnya sekarang bisanya 0,1 dengan microlot di bawah itu ya Pak ya. Berarti bisa 0,01 gitu Pak. Oke oke. Itu jadi dengan modal $50 udah cukup aman gitu ya sobat-sobat trader trading.
di produk seperti forex gitu, dengan tahanan misalnya 450 poin lebih gitu. Oke, ini sudah jam 19.26, mungkin kita bisa mulai. Walaupun belum banyak, kita mulai aja ya. Mungkin ini baru ada 6 orang. Oke, selamat malam Pak Sony, Pak Joni, Pak Arafat, Pak Nandang, dan Pak Randy. Mungkin kita akan segera mulai untuk materi yang malam ini. Kita akan membahas tentang produk CFD ya. Oh, untuk Pak Muhammad Arafat juga nanya, kalau saya dengan modal minim itu biasanya berapa, Pak? Kalau paling minim di HSP itu adalah $50, Pak Muhammad Arafat. Itu jadi sobat juga bisa mendapatkan rebate ya sebelum trading kan, ngumpulin di akun trial. Itu rebate-nya adalah milik sobat yang bisa dicairkan berapapun jumlahnya. Misalnya dapat $1.000, ya dengan masuk modal mungkin 500.000 dolarnya dalam 2-3 bulan bisa tercapai ya Pak ya, misalnya gitu. Mungkin rebate-nya bisa mencapai harga atau jumlah tersebut, misalnya udah di akun trial profit $1.000, lalu beralih ke real, nah, tinggal $1.000 itu yang bisa dicairkan dengan target lot yang misalnya dari satu lot bisa cair $3 atau berapa gitu ya. Nanti sobat bisa lihat syarat dan ketentuannya di promo-promo terbaru dari HSB gitu ya. Oke, kita langsung ke materi lagi aja. Nah, sekarang kita mulai ya. Nah, jadi sebagai pembukaan ini kita akan membahas tentang produk CFD. Kita ulangi lagi, produk CFD itu adalah salah satu produk yang bisa ditradingkan di aplikasi ASP yang terdiri ataupun mungkin secara simpelnya sobat sudah pernah mendengar perusahaan-perusahaan besar ya, itu adalah perusahaan-perusahaan blue chip yang ada di Amerika. Kalau di SP 500 itu 500 perusahaan besar itu yang dengan kapitalisasi sekitar 80% dari pangsa ataupun kekuatan perusahaan-perusahaan di Amerika. Salah satu perusahaan besar mungkin sering mendengar McDonald, lalu Apple, dan mungkin produk keuangan seperti Visa gitu ya. Lalu kalau di eh, teknologi mungkin bisa ada di Google, Amazon, dan Intel ya gitu ya. Ini kita akan bahas nih malam ini. Agendanya kita akan pertama memahami produk CFD, yang kedua kita membahas apa sih keuntungan dan kelemahannya dari produk CFD ini gitu ya. Nah, yang ketiga kita akan membahas kenapa investor ini bisa mempertimbangkan untuk trading di CFD gitu. Jadi alasan-alasannya nanti kita akan breakdown juga. Dan yang terakhir kita akan sedikit mereview tentang strategi trading untuk trading di produk CFD seperti saham McDonald's, saham Pfizer, saham Apple, Google, dan lain-lainnya. Nah, kita akan masuk ke part yang pertama yaitu pengertian CFD. CFD itu tadi kita bahas, kalau ini adalah produk dari saham-saham blue chip ya, turunan dari eh, indeks saham. Misalnya ada yang di Amerika Dow Jones, Nasdaq, dan SP 500 gitu, S&P 500 gitu ya. Jadi ini adalah salah satu ininya apa induk dan turunannya. Jadi seperti saham Google, Walt Disney, Coca-Cola, Visa, Exxon, Chevron itu saham-saham besar yang sudah di Indonesia juga ada kantornya dan memang sudah terbiasa kita hidup dengan mengenal produk-produk mereka gitu ya. Nah, CFD itu adalah sebuah kontrak ataupun produk derivatif. Jadi produk derivatif ini kita bertransaksi dengan indeks nilainya saja, tidak dengan fisik ya. Dengan bertransaksi di saham perusahaan blue chip dengan sistem margin ataupun jaminan. Jadi untuk bisa trading itu misalnya dijaminkan tadi 10%-nya untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian atau menghindari kerugian. Jadi adanya fluktuasi dari
instrumen finansial atau lebih spesifiknya saham fisik yang ada di Amerika, kita bisa mengantisipasi. Mungkin saya juga pernah mempunyai kenalan itu dia punya saham fisik, jadi dia melakukan eh, asetnya, lindung asetnya itu adalah dengan melakukan hedging, melakukan aksi jual misalnya di saham yang mereka miliki. Jadi ini adalah salah satu alternatif yang paling murah untuk ini ya transaksi jangka pendek maupun jangka panjang bisa juga gitu. Jadi produk CFD ini bisa ditransaksikan seperti halnya produk-produk lain yang ada di ASP, transaksi dua arah ya, bisa melakukan aksi jual dan beli gitu. Jadi memang kita yang ditransaksikan adalah indeks nilai dari saham-saham yang ada di Amerika. Contoh produk CFD itu dari turunan indeks Nasdaq itu ada saham Apple, Google, dan lain-lainnya. Untuk Dow Jones, contohnya adalah saham Walt Disney, Coca-Cola, Visa, dan lain-lainnya. Nah, untuk SP500 ada perusahaan besar juga seperti perusahaan di perminyakan seperti ExxonMobil, Chevron, dan lain-lainnya. Jadi, CFD adalah turunan dari indeks saham gabungan seperti saham Nasdaq, Dow Jones, dan SP500. Jadi memang kalau mayoritas saham-saham ini turun, indeksnya akan turun. Jadi kontributor utama ini adalah saham-saham besar di Amerika ini. Jadi misalnya Nasdaq hari ini turun 100 poin. Nah, itu dipengaruhi 100% dari pergerakan saham yang ada di atau termasuk di eh, Nasdaq. Nah, itu. Jadi ada tag 100 istilahnya itu di kode simbol HSB. Sahamnya seperti Apple, Google, dan lain-lain. Oke, yang part kedua kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan dari produk CFD. Nah, kelebihan atau keunggulan produk CFD ini banyak ya, tapi mungkin kita akan kelompokkan menjadi misalnya tiga. Ini pertama adalah kita bisa diversifikasi. Jadi kita mempunyai portofolio untuk investasinya dengan membeli saham-saham yang ada di Amerika ataupun melakukan hedging. Dan yang ketiga itu adalah bebas pajak. Jadi memang sangat mudah dan kita bisa mengakses market global dengan sangat cepat. Nah, misalnya ada berita-berita yang cukup signifikan di Amerika yang di luar faktor ekonomi, misalnya perang ataupun ada bencana alam, itu bisa melakukan aksi jual untuk mengantisipasi kejatuhan harga saham-saham di Amerika yang berhubungan dengan misalnya eh, faktor-faktor di luar ekonomi ya itu kita bisa mengantisipasi dengan cepat. Kita yang pertama adalah diversifikasi. CFD bisa memaksimalkan diversifikasi resiko. Jadi dengan adanya leverage yang tinggi, para trader ini ataupun sobat trader bisa membagi biaya untuk beberapa produk trading. Misalnya tadi dengan $200 bisa membeli atau menjual dua saham ya yang harganya murah seperti Intel ataupun Pfizer. Jadi diversifikasinya itu bisa terbagi dalam beberapa saham. Nah, untuk hedging, nah, tadi pemilik saham fisik itu bisa mengantisipasi kerugian mereka. Misalnya dia eh, namanya saham ataupun perusahaan bisa bangkrut, misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau dia megang saham fisiknya, dia akan melakukan hedging ataupun melakukan aksi jual di mana dia eh, mengunci nilai harga ataupun keuntungan ataupun harga yang sedang ada di market saat ini atau running gitu ya. Misalnya ada kemarin itu subprime mortgage. Nah, itu saham-saham seperti perbankan, Bank of America, misalnya perusahaan juga seperti eh, Goldman Sachs itu sangat terpukul harganya jatuh. Jadi mereka melakukan aksi atau hedging mengunci posisi saham fisik mereka dengan melakukan aksi jual di produk CFD gitu ya. Pada umumnya orang menjual saham ketika harganya sedang naik dan membeli saham ketika sedang turun. Nah, kalau sedang naik bisa diantisipasi juga di lock profitnya misalnya kalau punya saham fisik itu dengan melakukan aksi jual di ini ya indeks CFD ini gitu. Jadi nilainya bisa terjaga ataupun melonjak. Jadi seperti waktu itu IPO dari saham-saham baru misalnya di Facebook itu awalnya cuma sekitar
berapa belas dolar, sekarang udah ratusan dolar gitu ya. Itu kita bisa melakukan aksi beli walaupun kita tidak memiliki fisik gitu. Jadi sangat fleksibel untuk produk CFD ini untuk berinvestasi di saham-saham besar ataupun blue chip di Amerika. Dan yang terakhir adalah bebas pajak. Jadi keuntungan pada CFD ini tidak dikenakan pajak. Keuntungan trading di produk HSB untuk produk CFD sekali lagi bebas pajak. Jadi profitnya maksimal, bebas pajak. Nah, itu yang sangat menonjol dari keunggulan produk CFD yang bisa ditradingkan di aplikasi milik HSB. Kelemahannya itu dari produk CFD antara lain mungkin dengan sistem margin. Nah, ini kalau kita transaksi itu namanya trading, itu harus ada manajemen risk-nya. Kalau tidak ada manajemen risk, ini margin yang kita setor itu adalah batas resikonya dengan sistem margin. Jadi, kalau kita bisa antisipasi dengan memasang stop loss, kita membuat trailing stop itu adalah nanti kita mencoba membahas di ini ya, strateginya gitu. Nah, lemahnya regulasi dalam trading saat melakukan CFD Anda hanya memiliki kontrak karena memang sebenarnya regulasinya juga nggak terlalu lemah dan di sini cuman akan membahas tentang kontrak dengan broker ini sifatnya lemah. Jadi dengan broker saja kita jadi disarankan untuk bertransaksi dengan likuiditas yang cepat aja gitu. Misalnya untuk profit mau di WD boleh gitu ya kan. Nah, itu kalaupun sedang profit di tradingnya bisa cepat-cepat diambil untung gitu dengan batas trading plan yang sudah sesuai gitu itu lebih baik gitu. Jadi eh, kita siasati dengan permainan ataupun trading dalam jangka pendek ataupun menengah saja. Resikonya cukup besar. Nah, tadi resikonya adalah margin tadi. Jika memang tanpa stop loss adalah bisa terkena stop out kalau memang kerugian itu tidak dibatasi ya. Jadi batasnya cuma modal yang disetor aja. Jadi misalnya modal yang setor 200 dolar kalau tanpa stop loss ya ruginya paling akan ditutup secara sistem itu di bawah 30%. Itu resikonya. Nah, ini part ketiga kita akan membahas kenapa sih kita harus mempertimbangkan untuk belajar trading safety ataupun kita langsung mencoba trading safety gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah modalnya sangat sedikit. Nah, jika dengan modal 200 dolar untuk trading di saham seperti Pfizer itu modalnya cuma margin yang terpakai 2,7 dolar. Itu sangat-sangat relatif aman karena memang kita mengikuti pola manajemen resiko. Risk per trade-nya gitu nggak sampai 5% dan kita cenderung batasi antara 0,5 sampai 2%. Jadi rugi 2 dolar di katos itu oke. Nanti cari peluang lain untuk ambil posisi supaya kita juga tradingnya lebih terencana ya dengan trading plan. Nah, itu yang kedua kita mendapat keuntungan dari penjualan atau pembelian. Jadi eh, alasan lain trader melakukan trading CFD itu adalah karena kerugian bisa diminimalisir ya. Jadi karena likuiditasnya cepat, kita trading itu sehari bolak-balik pun bisa ya. Kalaupun udah ada profit 1 sampai 2% sehari itu udah bisa di likuiditas atau di likuidasi. Nah, itu besoknya bisa dicoba di WD gitu teman-teman. Ini penjualan pembeliannya sangat cepat jangka pendek dan akses pasar global yang sangat mudah. Jadi kita sudah pasti mengakses market di Amerika itu sesuai dengan eh, ini ya di jam aktual yang di Amerika mereka baru buka kita bisa langsung trading gitu. Jadi memang cepat dengan trading di era global sekarang ini kita bisa langsung antisipasi update dari data-data ataupun berita-berita ekonomi dengan melakukan trading di produk-produk yang berkaitan erat dengan berita-berita yang sangat ini ya sensitif terhadap produk-produk yang sedang ditransaksikan di CFD, misalnya saham minyak, harga minyak turun, saham perusahaan minyak seperti Chevron atau Exxon bisa aja juga turun gitu. Nah, itu misalnya data-data fundamental yang bisa dipertimbangkan nanti untuk melakukan aksi ataupun sebelum bertransaksi trading di produk CFD.
Yang keempat adalah proteksi terhadap portofolio. Jadi fluktuasi harga pasar tidak berpengaruh besar terhadap CFD. Kerugian dan nilainya yang terjadi itu portfolionya masih di tahap aman. Jadi memang kalaupun kita batasi kerugian 1% maksimal sehari ataupun 2%, itu masih sangat relatif aman untuk produk CFD. Nah, yang terakhir kita akan bahas strategi trading CFD ya. Nah, di sini mungkin yang simpelnya ya. Nah, yang pertama nih, sebelum trading CFD itu kita sarankan untuk para sobat trader itu mencari informasi data fundamental produk yang ingin ditradingkan. Misalnya laporan keuangan, lalu juga mungkin berita-berita seputar tentang perusahaan, misalnya adakah eh, potensi PHK ataupun mereka sedang ada problem dengan misalnya produk yang lain, misalnya perusahaan itu melihat harga minyak. Jadi kalau harga minyak naik turunnya agak besar fluktuasinya itu mempengaruhi terhadap indeks harga CFD khususnya saham seperti Exxon, Chevron gitu ya. Nah, kalau ini mungkin yang sangat dikenal juga produk CFD seperti LVS gitu ya, itu juga salah satu produk yang sangat fluktuasinya besar. Jadi sobat trader bisa mencari keuntungan harian dengan trading CFD. Nah, itu tetapi sebelumnya cari dulu informasi kalau memang aman ya tinggal ngikutin ini ya. Kalau tadi misalnya kita melakukan eh, analisa kolektif misalnya terus kuantitatif nanti kuantitatifnya langsung ke misalnya menganalisa dengan teknikal jadi memang kita bisa disarankan untuk entry trading itu kalau memang harganya sudah mulai jenuh jadi ataupun sudah kenaikannya terlalu tinggi ya nah, dikenal dengan time istilah overbought atau oversold misalnya kita jual di harga tertingginya misalnya contohnya sekarang saham Pfizer itu harga tertingginya kisaran di $30 sampai 35 misalnya. Terendahnya misalnya 25 sampai 23 gitu. Nah, itu harga jenuhnya untuk entry kita melihatnya di time frame daily gitu ya. Jadi entry-nya nggak memang setiap hari tetapi kan banyak produk. Jadi kita bisa mencari beberapa produk ini yang menawarkan itu potensi yang relatif aman untuk entry. Misalnya dia udah terlalu tinggi kenaikannya, kita lihat di time frame daily udah overbought gitu ya, misalnya dengan melihat dari indikator misalnya moving average dan lain-lainnya gitu ya, price action ataupun Fibonacci itu udah bisa entry gitu. Jadi kalau marketnya ini di kisaran yang di time frame-nya udah besar, udah jenuh atas dan jenuh bawah, kita ambil posisi beli dan jual sesuai dengan prinsip dagang. Beli di harga murah, jual di harga mahal gitu kan. Nah, lalu kita juga melakukan diversifikasi. Nah, misalnya nih kita menganalisa beberapa saham yang sudah mulai jenuh. Mungkin ini saya akan share untuk coba melihat ya untuk analisa saham yang sudah jenuh harganya misalnya. Oke. Nah, ini kita cari saham-saham yang misalnya udah jenuh di time frame daily ya. Nah, ini ada saham Google. Dia sudah sempat jenuh di harga 1,54 atau 1,55. Nah, ini sekarang dia nyari titik jenuh di time frame daily untuk harga terendahnya. Nah, kisarannya misalnya di 1,133 dolar untuk saham Google itu kita entry buy misalnya di sana gitu. Jadi ini harga masih harga tengah tapi cenderung masih turun gitu ya. Nah, potensinya karena turun ini dia membentuk higher low, jadi harga tertinggi yang lebih rendah dari harga tertinggi sebelumnya. Nah, ini contohnya analisa teknikal nih, kapan kita entry. Lalu coba kita lihat lagi saham Amazon misalnya. Nah, saham Amazon ini juga udah jenuh di atas ya. Nah, kemungkinan naik tertingginya di berapa? Itu kisaran 170 sampai 180 itu adalah titik terbaik untuk entry sell di saham Amazon misalnya. Karena ini udah jenuh di time frame daily gitu ya. Ini udah keluar indikator
yang menunjukkan ini sudah overbought. Nah, tadi kan saya sarankan entry-nya di tingkat-tingkat harga jenuh ya. Nah, Amazon sudah mendekati di atas 170-an sampai 180 itu adalah area ideal untuk ambil posisi sell. Targetnya untungnya misalnya ke berapa? Tunggu dia turun ke kisaran paling sedikit itu 155 atau 156. Itu jadi ada kisaran sekitar 14 sampai 35 dolar ya itu untuk saham Amazon turun gitu misalnya. Nah, dia bisa aja turun ke 150 juga bisa. Berarti sekitar 35 dolar. Nah, resikonya kalau ambil posisi jual misalnya kita batasin di 187 gitu ya. Nah, itu cut loss saja. Itu ruginya mungkin sekitar 7 dolar. Potensi profitnya antara 24 sampai 35 dolar. Itu risk rewardnya misalnya contohnya gitu ya. Nah, ini ada salah satu contoh yang mungkin bisa kita pelajari untuk malam ini untuk entry sell misalnya di saham Amazon misalnya kayak gitu. Lalu kita coba lihat lagi saham yang lain. Coca-Cola juga begitu ya. Saham Coca-Cola udah di level tertinggi, memang trennya masih up. Area idealnya itu di 80-an juga untuk ambil posisi sell. Hampir mirip dengan tadi di Amazon ya. Kalau di eh, Coca-Cola target ambil untungnya misalnya di 60 itu ada potensi 20 dolar. Misalnya cut loss-nya di atas ini itu di harga eh, ini Coca-Cola di tertinggi harusnya sih 60-an atau sampai 70 aja ya. Berarti cut loss-nya di 72 atau 73. Resiko misalnya sekitar 8 sampai 13 dolar, target untungnya kisaran 20 sampai dengan di sini idealnya di 57 itu sekitar 25 dolar. Ini kalau saham Coca-Cola. Nah, misalnya saham McD nih kita lihat nih. Saham McD itu sudah ada titik jenuh sih untuk turun. Dan ini trennya sih saham McDonald juga lagi turun ya. Walaupun daily indikator yang lain sedang up. Nah, ini kita waspadai di harga ini nih saham McDonald nih. 297. 297 kalau break dia bisa aja potensinya naik di atas 301. Nah, di atas 300 itu paling ideal sekali untuk ambil posisi jual adalah di 310 sampai 320 berarti untuk saham McDonald. Oke, kita balik lagi ke materi tadi ya. Ini saya kasih contoh untuk strategi trading kapan entry-nya gitu. Nah, nanti teman sobat-sobat juga bisa ngecek fundamentalnya nih. Tadi data Amazon, McDonald, lalu saham Coca-Cola itu dicek aja. Nah, saham Coca-Cola ini udah sangat ideal untuk aksi jual nih. Nah, coba klik kalau sobat punya akun demo, klik sell di 60-an di atas 61 itu ya nanti malam ya. Nanti di area 57 di TP misalnya kayak gitu ya. Atau di area 55 gitu. Nah, itu bisa juga. Karena sahamnya murah, modalnya cuma 6 dolar. Nanti potensi profitnya sekitar 3 sampai dengan kalau Coca-Cola paling rendah potensinya di 49. Berarti sekitar 20 dolar ya. Resikonya 3 sampai 5 dolar di cut loss saja untuk saham Coca-Cola itu trading plan-nya mungkin seperti itu. Oke, kita balik lagi ke materi tadi yang sudah mau kita hampir tutup ya selesai. Nah, ini kita bisa melakukan diferensiasi. Misalnya tadi kan ada kita bahas saham Amazon, Coca-Cola, lalu juga ada saham yang lainnya ya. Tadi kita bisa diverifikasi trading di beberapa produk, misalnya bersiap sell di Coca-Cola, lalu juga Amazon juga tinggal menunggu beberapa poin lagi untuk masuk ke area jual gitu. Nah, kita juga tadi menetapkan membatasi kerugiannya misalnya untuk saham Coca-Cola kita batasi kerugian di 65 dolar gitu ya. Jadi sekitar 4 sampai 5 dolar di cut loss, potensi profitnya maksimal 20 dolar. Tapi kalau sehari itu udah untung 2-3 dolar mau diambil juga nggak masalah. Atau kita bisa yang terakhir memasang trailing stop. Jadi titik stop lossnya misalnya tadinya kan ambil posisi sell di 61.
stop loss 65. Saat harga turun di 57, geser posisi stop loss menjadi TP. Nah, dari 165 kita ambil eh, stop lossnya di 59 misalnya gitu ya. Jadi saat harga ke 59 sudah untung $2 tetap. Nah, tapi kalau dia turun sampai ke misalnya titik TP di 55 ataupun 49, nah itu kan dapat profit maksimal dari aksi jual di saham-saham seperti misalnya Coca-Cola ataupun Amazon ya yang sudah ideal untuk melakukan entry trading di produk CFD. Oke, itu tadi penjelasan saya untuk materi hari ini, tips sukses investasi trading di indeks CFD Amerika. Nah, mungkin ini saya coba lihat, eh, boleh teman-teman juga yang ingin bertanya mungkin tentang materi ataupun sekarang kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Mungkin juga nanti Pak Joni mau memberikan sedikit input tentang promo atau yang bisa dimaksimalkan dari aplikasi HSP. Oke, Oke, silakan. silakan sobat-sobat mengisi pertanyaan di kolom chat ataupun membuka speakernya ya kalau kita memang mau melakukan eh, sesi tanya jawab ataupun kita istilahnya membahas tentang produk yang sedang ditradingkan dari sobat trader HSP. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mau menambahkan sedikit tentang yang tadi dibahas Pak Amin ya, mengenai US single stock atau CFD ini. Sobat trader yang mau mencoba trading ini, saya informasikan untuk buka marketnya ini jam 9.21.30 atau jam 9 malam nanti ya. Ya, karena sekarang lagi sesi winter di AS, jadi memang agak malam. Nah, kalau nanti sesi summer sudah mulai ya, nah itu ke jam 20.30. Jadi kalau mau coba trading di produk-produk US single stock seperti yang tadi dipaparkan, itu bisa dimulai dari jam 9.30 gitu. Nah, ini nanti bisa apa namanya? Bisa dicoba misalnya dengan kan marginnya kecil tuh. Nah, margin kecil itu apa namanya? Bapak bisa Bapak Ibu bisa ambil minimal satu lot. Nah, satu lot itu harganya atau marginnya itu 10% dari running yang berjalan. Misalnya seperti tadi diterangkan kalau misalnya harga Pfizer itu di sekitar berapa? Nah, $27. Berarti untuk masuk satu lotnya itu Bapak Ibu perlu menjaminkan margin 10%-nya berarti sebesar $2,7 ya, cukup rendah ya. Misalnya dengan ada dana sekitar $20 kan itu Bapak Ibu bisa trading langsung 2 sampai 3 lot. Nah, seperti itu. Oke. Nah, oke, untuk selanjutnya ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau apa namanya? Yang ada pertanyaan ya, tidak hanya mengenai trading CFD ya, Iya, Pak mungkin Pak Amin. sedang di trading. Ya, mungkin mau berkonsultasi masalah apa pair-pair yang lain atau misalnya Bapak Ibu sedang ada trading open posisi sedang floating mau mau bertanya solusinya seperti apa, silakan di kolom chat atau bertanya langsung speakernya boleh dihidupkan. Tapi sebelumnya tadi dari ada pertanyaan Pak Min sebelum pas tadi di tengah materi. Udah saya Oh, jawab. sudah dijawab Iya. ya. Oke, baik. Kedua yang barusan untuk awal bisa mencoba di CFD atau forex khususnya mata uang New Zealand dolar atau NZD. Bisa saya jawab ini. Bisa. Baik, untuk apa bertrading di CFD ini, misalnya deposit pertama ya, kalau misalnya Bapak Ibu belum melakukan deposit di HSB, ya ini berarti untuk membuka semua pair yang ada di HSB minimal harus di 100 atau $200 ya untuk deposit awal. Nah, kalau depositnya di bawah itu berarti pair yang diperdagangkan hanya di apa di produk-produk forex aja gitu. Kenapa di sana butuh di atas 50 seperti 100 atau 200 karena levelnya juga beda ya 1:200. Nah, itu jadi perlu diperhatikan. Tapi kalau sobat trader yang sudah mempunyai akun trading dan leverage-nya sudah 1:200 gitu ya,
status akunnya itu bisa bisa bertrading dengan ekuitas yang minim, misalnya sedang ada sisa dana seperti tadi $20 gitu ya. Nah, coba cari produk atau produk di US single stock yang harganya rendah. Nah, itu bisa untuk trading. eh, Cara milihnya atau untuk trennya seperti apa? Nah, bisa dikonsultasikan dengan RM-nya juga, boleh ditanyakan dulu gitu ya. Nah, kalau untuk produk New Zealand ini kan produk forex ya, mata uang, pair mata uang. Nah, ini Bapak Ibu yang belum punya akun atau baru mau deposit dengan misalnya deposit $50, ini bisa trading di produk New Zealand. Nah, biarpun misalnya dengan leverage 1:400, berarti dengan 1:400 margin atau dana yang dana minimum yang dibutuhkan untuk bertrading buy atau sell 0,1 lot, berarti butuh hanya sekitar kurang lebih 16 sampai $17 per 0,1 lotnya ya. Ya berarti dengan dana $50 saya memang menyarankan di produk New Zealand atau Aussie dolar ya, AUD USD simbolnya. Nah, ini produk ini marginnya rendah. Nah, untuk pemula ataupun untuk yang mau coba dengan dana $50 ini cocok begitu ya. Barangkali sudah terjawab gitu ya. Silakan teman-teman atau sobat trader yang lain yang mau bertanya mengenai apa analisa tren atau apa namanya. Nah, kebetulan kan nanti malam tuh ada news ya, news apa news high impact ya, yang berimpact tinggi ke market yaitu ini ya, notulen rapat FOMC. Nah, ini juga akan berpengaruh besar ke market. Nah, silakan sobat trader sekalian yang mau bertanya boleh di chat ataupun di open mic ya. Monggo, Pak. Oke, sobat trader, mungkin ada yang mau bertanya nih sedang aktif trading di produk apa gitu ya, misalnya forex atau emas gitu ya. Nah, mungkin kita sambil nunggu yang mau tanya nih kita bahas fundamental ya malam ini ya. Ya. Misalnya yang data fundamental pentingnya itu tadi seperti Pak Joni sudah paparkan ataupun jelaskan itu ada FOMC minute atau risiksi atau notulen dari eh, landasan ataupun eh, pembicaraan topik-topik yang paling penting di rapat Dewan Bank Sentral yang keputusannya sudah keluar memang di keputusan penetapan tingkat suku bunga yang itu di FOMC meetings ya bulan lalu. Jadi memang tetapi kenapa penting itu adalah salah satu indikator ataupun indikasi informasi paling bisa dipercaya tentang rencana pemangkasan suku bunga dari The Fed. Karena kan topik utama tahun ini adalah rencana pemangkasan yang menjadi pertanyaannya ataupun menjadi landasan fundamental kapan itu. Jadi yang menjadi selalu ini ya menjadi pertanyaan dan isu yang terus berkembang nih. Nah, dengan misalnya diundur, efeknya dolar menguat. Misalnya dimajukan, misalnya rencana awal sesuai rencana awal, mungkin market memperkirakan paling cepat Maret, berarti bulan depan. Nah, itu akan terjadi pelemahan besar-besaran terhadap dolar. Tetapi misalnya efeknya ke emas itu akan menguat gitu ya. Jadi memang beberapa analis besar di Amerika juga tetap membahas peluang ini emas masih bisa berpotensi naik ke 1.200 atau 2.300 misalnya kayak gitu kan. Itu yang menjadi pertanyaan. Untuk turunnya sih sejauh ini masih nggak terlalu meyakinkan karena memang kemarin turun ke sekitar 84 juga kembali naik cepat di atas 2006 atau 2016 Mas. Ini mengindikasikan emas itu trennya masih menjaga eh, tren jangka panjang yang bullish-nya gitu. Jadi memang lebih mengantisipasi apalagi penguatan stabil di atas 2045 atau 2047 itu akan mematahkan dari formasi bearish yang sebelumnya terjadi gitu. Jadi misalnya dari penurunan kemarin sampai 84 itu udah otomatis peluang untuk bearishnya lebih kecil dibanding bullish-nya gitu ya. Jadi jangka panjang memang
masih sefrekuensi dengan rencana pemangkasan suku bunga. Mengapa FOMC meeting, FOMC minute itu selalu penting untuk produk-produk yang sedang kita tradingkan, misalnya emas, dolar di forex itu sangat mempengaruhi pergerakan jangka panjang, minimal jangka menengah, misalnya sampai efeknya bulanan, efeknya tahunan gitu ya. Nah, nanti lagi kembali ke Desember lagi, seperti apa proyeksi rencana Bank Sentral terhadap suku bunga ataupun kebijakan fiskal dan moneternya terhadap eh, produk yang berhubungan langsung dengan trading yang sobat-sobat lakukan, misalnya dolar gitu ya. Lalu juga emas, ini kita melihat faktor geopolitik ini masih menjadi faktor yang mendorong harga minyak masih naik ya, naik di atas 70 itu ada potensi memang kalau kita lihat secara big picture-nya masih minyak itu masih range trading gitu. Misalnya di area 71 sampai 78 itu bolak-balik gitu. Jadi sobat bisa memanfaatkan geopolitik dan sektor permintaan ataupun pemangkasan produksi dari OPEC maupun Rusia itu dengan adanya faktor geopolitik politik yang masih memanas di Laut Merah gitu ya. Perang Ukraina itu juga faktor geopolitik yang selalu menjadi isu utama di produk seperti minyak. Nah, itu teman-teman tetap kita ingatkan untuk selalu mengecek update perkembangan data-data ekonomi maupun data-data geopolitik yang ada di ini ya market gitu ya. Jadi posisi trading juga akan berpengaruh jika memang ada perkembangan situasi baru. Jadi eh, misalnya sekarang ini kemarin data inflasi Amerika minggu itu sempat mendorong turun emas ke 84 karena memang itu market sudah mengantisipasi pemangkasan suku bunga itu mundur sampai bulan Mei ataupun Juni. Jadi memang itu efeknya mengapa sekarang terjadi penguatan dolar terhadap forex juga. Dolar menguat dengan yen mendekati level 150, lalu juga pound sterling di 126, euro di 1,07 itu indikasinya dolar masih menguat. Nah, kalau indikasi dolar sudah melemah saat euro naik di atas level 2 itu sudah menguat, sedangkan pound sterling sudah naik di atas level 130 itu udah indikasi dolar sudah mulai melemah. Itu produk-produk mungkin yang bisa diperhatikan imbasnya terhadap fundamental yang sangat krusial untuk tahun ini yaitu pemangkasan suku bunga maupun geopolitik. Jadi perkembangan geopolitik ini juga membuat market ini jadi seperti terpengaruh. Misalnya keuntungan untuk sobat trader adalah marketnya sideways dalam range yang cukup menggiurkan ataupun cukup besar gitu. Jadi misalnya di emas ya di 2015 buy 2030 TP atau 2040 TP di selnya di area 45 sampai 50 TP-nya misalnya di 30 atau di 20 sampai 15 itu area-area sideways-nya emas untuk dari awal tahun gitu ya untuk oil masih area 71 sampai 78 ini yang dari awal tahun masih terlihat harganya. Jadi memang area 78 favorit untuk sell dengan stop loss misalnya di 81, TP-nya bisa di 71, 72 gitu ya. Di 71 di buy, nanti stop loss-nya di 68 gitu misalnya kayak gitu. Itu adalah area yang sangat sangat aman, relatif resikonya kecil, tapi target profitnya maksimal. Gitu. Jadi teman-teman bisa mensiasati dengan perkembangan data itu ya. Untuk minyak juga ada data yang penting yang dia akan dirilis nanti pagi itu data eh, IP crude oil stock ya. Itu jadi asosiasi eh, perusahaan minyak di Amerika ya, ya Pak Joni ya. Itu akan merilis data crude oil inventory-nya itu juga berpengaruh. Nah, besok dilanjut dengan data crude oil inventory yang dirilis oleh IEA gitu ya. Jadi itu juga dua data yang cukup besar yang bisa ataupun ditunggu oleh market yang produknya sering ditradingkan ya emas, minyak, forex itu juga. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Arafat. Nanti kalau trading emas pergerakan saat ini tren marketnya senilai berapa Pak? Emas itu
agak besar ya margin yang harus ini ya dijaminkan sekitar $100 ya Pak jadinya. Untuk bisa trading 0,1 itu $1 ya, $100 ya Pak. Gitu. Jadi kalau mau trading satu lot minimal marginnya $1.000 yang dijaminkan. Jadi cukup besar. Jadi saya sarankan kenapa di forex karena marginnya kecil. Nah, paling kecil adalah sebenarnya CFD, cuman sobat minimum depositnya harus $200. Itu mungkin menurut saya itu sih sangat ideal dan sangat aman dengan investasi $200, tapi tradingnya di CFD itu adalah cara paling ideal untuk belajar trading gitu ya. Selain itu mungkin ada produk seperti New Zealand USD yang tadi saya rekomendasikan itu juga murah. Untuk margin terpakainya sekitar $20 ya Pak ya untuk yang leverage 1:400 ya. Ya gitu. Jadi di awal itu masih masih bisa untuk trading di forex gitu ya. Ya paling aman sih New Zealand karena pergerakannya sempit, tapi lebih sabar di area-area ideal overbought oversold untuk entry-nya lah gitu. Karena marketnya juga masih sideways, misalnya di 0,62 turun lagi ke 0,600, jadi ada 200 poin dia area bolak-baliknya tuh Pak. Nah, dekat-dekat di 60 60 60 20 itu area buy, area sell misalnya mendekati 6200 gitu ya untuk New Zealand ya misalnya kayak gitu. Nah, untuk keputusan jual dan belinya itu mungkin sobat Muhammad Arafat ini bisa mempelajari pertama fundamental berita-berita emas yang ada di misalnya HSB, lalu juga bisa mengikuti referensi dulu dari daily strategi yang ada di aplikasi ya. Setiap sore itu akan dirilis tuh. Misalnya emas trennya bagusnya apa nih? Oh, sekarang misalnya areanya beli di 24 tadi ya sore ya gitu ya. Di 24 area taking profitnya di kisaran misalnya kalau paling cepat di 33 sampai di 40-an gitu. Mau di 40, 44 atau 47. Nah, area stop lossnya di bawah 15 itu harus di stop loss gitu ya. Jadi mungkin area buy-nya di sana. Kerugiannya juga agak besar untuk bisa ditolerir gitu ya. Misalnya kalau mau lebih kecil risknya buy-nya diturunin aja di target misalnya 20-20 gitu ya. Jadi stop loss di 2014 misalnya. TP tetap di 33, 40, 44 misalnya kayak gitu. Nah, pengambilan keputusannya jam berapa kita tidak bisa menentukan jamnya karena kita bisa cuman melihat ataupun mengantisipasi. Mengantisipasinya seperti sobat trader Muhammad Arafat ini bisa pasang limit gitu ya. Limit buy di 20-20 misalnya. Nah, nanti kenanya itu jam berapa? Mungkinan misalnya bisa aja jam 9, bisa aja jam setelah market ataupun data dirilis ya pas FOMC minutes itu dirilis. Nah, kita tidak tahu pasti, tetapi kalau kita mau melihat ya setiap detiknya atau setiap menit bisa buka aplikasi aja cek, oh itu udah eh, ideal belum untuk entry. Jadi lebih sabar aja untuk entry karena memang ini misalnya di 2030 itu harga tinggi untuk ambil posisi beli. Nah, lebih confirm lagi kalau naik di atas 2034 itu berani beli. Tapi kalau memang dia hanya mantul di 34 turun, nah itu kita beli di sini. Nah, berarti kan profitnya sekitar $4, risikonya di bawah 24, cut loss-nya $6 itu tidak ideal misalnya. Lebih bersabar Pak, transaksi nunggu harga ideal aja yang resikonya bisa kita batasin dan batasnya masih wajar ataupun sesuai dengan manajemen risk dari rasio modal. Gitu ya Pak Muhammad Arafat dari pertanyaannya dari Mas. Oh maaf, produk forex USD New Zealand. Ya tadi untuk New Zealand ataupun NZD USD, ya ini seperti ini. Ini tampilannya. Nah, ini kan sudah masuk level-level overbought nih, Pak. Ini mendekati level 62 itu area ideal untuk ambil posisi jual gitu. Jadi target untung misalnya di 6130, 6100, maksimal misalnya di 6080 gitu ya. Itu nah stop lossnya misalnya 50 poin aja gitu ataupun 30 poin dari harga entry-nya misalnya entry di 6205, 6210 itu 30 poin berarti di 6240 atau
30-an misalnya stop lossnya kayak gitu ya. Itu salah satu ini ya Pak ya. Ini kan sekarang kita bahas tentang New Zealand. Nah ini peluangnya memang untuk sell untuk sekarang ya. Lihat dari teknikalnya ya. Kalau fundamentalnya berarti menunggu dari FOMC minute. Misalnya Bapak tanya jam ya kapan trading, kita tidak tahu jamnya. Karena kalau kapan saja bisa, misalnya Bapak mau trading sekarang pun bisa. Tetapi untuk harga idealnya itu kita lebih sabar karena kita tinggal melihat aja atau pasang limit supaya harga entry-nya sesuai dengan harga yang direferensikan ataupun sesuai dengan resiko yang sangat kita bisa push ya lebih kecil tapi profitnya besar gitu paling besar lah semaksimal mungkin gitu gitu Pak Muhammad Arafat. Mungkin sobat trader lain ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya mungkin materinya saya rasa sudah cukup. Kita hanya bisa ataupun kita melanjutkan dari sesi tanya jawab. Kalau tidak ada kita akan tutup aja Pak. Ini ya Pak Juni karena Baik, kesempatan mungkin sebentar lagi. kita tunggu mungkin Barangkali 5 yang menit baru lagi kalau datang ada Pak pertanyaan. Sutrisno ada yang mau ditanyakan soal Bu Sri Lestari, barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai posisi terbuka ataupun misalnya apa saranan trading untuk malam ini ke Pak Amin. Boleh, silakan. Terima kasih untuk teman-teman yang Oh, sudah hadir malam ini ya. Teman-teman yang sudah hadir di sini ada Pak Muhammad Arafat, Pak Randi, Pak Sony, Ibu Sri, Bapak Sutrisno untuk bisa hadir di webinar. Kita setiap minggu memang ada webinar, jadi ini salah satu fasilitas lain, fasilitas eksklusif lainnya yang sobat trader dapatkan dari HSB. Antara lain mungkin sobat trader sudah mempunyai masing-masing mentor nih. Nah, itu salah satu fasilitas yang di broker lain nggak ada gitu. Jadi teman-teman dapat referensi training harian juga dari tim RM ataupun asisten pribadi sobat itu udah dimaksimalkan aja setiap fasilitasnya. Setiap minggu ada webinar, ikut dan bisa mungkin dijadikan untuk fasilitas tanya jawab untuk meningkatkan kemampuan trading ya ataupun ketajaman ataupun juga meningkatkan kualitas strategi trading dari sobat trader HSP. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin dari saya juga sudah cukup. Kapan ada training langsung dari mentor yang bisa mungkin sobat trader bisa setiap hari mengajukan training one on one nantinya ya ataupun memang setiap hari kalau sudah punya mentor mau teleponan tiap hari itu juga nggak apa-apa nggak masalah itu jadi kapan saja sobat trader ingin training itu HSP sudah memberikan fasilitas edukasi yang sangat maksimal gitu ya di samping mentor ada juga training one on one dengan tim analis dari HSP yang bisa diajukan di aplikasi ya. Jadi di aplikasi bisa ada klik tombol edukasi di situ bisa ada training one on one. Gitu. Oke, terima kasih untuk semuanya malam ini dari saya sudah cukup. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Semoga sobat trader selalu mendapatkan profit yang maksimal dan selalu mengingat tentang resiko dari manajemen risk ekuitas sobat ya. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga ekuitasnya dengan manajemen risikonya. Selamat malam, terima kasih. baik. Iya, Pak. Selamat malam. Terima kasih Sobat Trader semuanya. Sampai bertemu kembali di webinar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.